Triksi, bisa Anda gambarkan kepada pemirsa bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini, Triksi? Ya, Ihsan dan juga saudara, selamat siang. Kalau kita melihat ya sebenarnya masih ada antrian untuk masuk ke gerbang tol Cikampek Utama dari KM 72, bahkan sebelum KM 72 kami melihat sudah ada antrian panjang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Ini juga lantaran karena selepas dari gerbang tol Cikampek Utama yang ke arah Jakarta masih cukup padat. Memang kalau misalnya kita melihat ada beberapa ruas jalan yang sudah mulai lengang, jadi bisa dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau bisa kita melihat ada di jalur kontraflow salah satunya masih ada kepadatan ataupun juga antrian panjang, sehingga memang kendaraan ini bisa dikatakan stuck ataupun juga tidak bisa berjalan dalam beberapa waktu kalau tadi kami memantau. Dan juga ini terjadi di jalur utama, Ihsan dan juga saudara, ada beberapa waktu antrian panjang ataupun juga kepadatan masih terjadi, bahkan ini terjadi sebenarnya dari semalam atau dari pukul 6 sore pada hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia bagian barat kami melihat kepadatan dan juga kenaikan volume kendaraan sudah meningkat ke arah Jakarta. Nah, Ihsan, kalau misalnya kita melihat sampai sekarang pun masih terjadi kepadatan dan juga masih ada antrian panjang, kita akan berbincang langsung dengan Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kepadatan yang terjadi sejak 6 sore pada hari Senin kemarin. Pak Slamet, boleh disampaikan secara langsung, Pak, sebenarnya kalau kita lihat apa sih Pak penyebab penyebab kepadatan dan juga antrian panjang yang terjadi sampai saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi memang kita kemarin sudah kita hitung ya, kita hitung arus lalu lintas yang keluar sejak dari tanggal 4 sampai tanggal 9 itu hampir sekitar 1,7 jutaan kendaraan. Nah, oleh karena itu kita prediksi, sesuai dengan prediksi bahwa hari ini kemarin 14 sampai 15 ini adalah puncak balik ya, puncak mudik balik. Kapasitas jalan yang ada itu kurang sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada, kan begitu. Memang luar biasa sekali. Jadi dari kemarin kita sudah hitung sejak kemarin siang itu dengan traffic counting yang ada di 4 gerbang Cikatama, Kaliurip, dan kemudian Cikupa, serta di daerah Jagorawi itu hampir kemarin di atas rata-rata, di atas 5.000 semua, di atas 5.000, makanya kemarin akhirnya bisa kita antisipasi. Dan sampai tadi pagi itu begitu masuk di Cikatama ini ada perpaduan antara arus lalu lintas yang dari timur, kemudian dari Banyumas, kemudian juga dari Bandung. Nah, sehingga itu sudah kita one way, kemudian kita kontraflow dari mulai 3 lajur, 2 lajur, 1 lajur. Nah, mudah-mudahan itu bisa berharap masyarakat yang mudik bisa kembali dengan selamat dan dengan aman dan lancar. Namun kita lihat sendiri sampai sekarang masih ada kepadatan karena tadi dari jam 10, 11, 12 itu kita hitung yang di Kali Kangkung itu bangkitannya masih di atas 4.000, sehingga ini kalau dari Kali Kangkung sampai ke sini kan sekitar 6-7 jam. Nah, berarti sampai nanti sore baru tiba di sini. Nah, itu nanti tetap kita antisipasi lagi dengan berbagai kegiatan yang ada. Kalau misalnya kita lihat kan sebelumnya kalau one way itu dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung ya Pak, lalu kemudian diperpanjang lagi ada one way lokal. Ya. Nah, ini melihatnya karena memang derasnya volume kendaraan, kemudian ada apa lagi Pak daerah-daerah yang kemudian menjadi perhatian khusus untuk diterapin one way diperpanjang, bukan hanya dari KM 414 saja Pak? Ya, seperti di daerah Jogja Solo Semarang itu dia kalau tidak menggunakan one way lokal dari Bawen sampai ke Kali Kangkung, dia akan stuck. Oleh karena itu dari penghitungan traffic counting yang ada, kemudian pantauan anggota kami yang patroli itu kemudian diperpanjang. Nah, setelah diperpanjang nyambung dengan Kali Kangkung, kan begitu. Begitu nyambung Kali Kangkung, untuk diterima di Cikatama kita rubah lagi dengan kita tambah dengan kontraflow ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi crossing dengan yang dari Bandung, demikian.
Kalau misalnya kita berbicara soal one way, ini kan berarti cukup banyak ruas jalan yang dibuka untuk masyarakat datang ya Pak, pemudik misalnya pulang begitu. Apakah sebenarnya kalau dari kapasitas jalan maupun juga dari ruas jalan, terutama misalnya dari gardu tol ataupun gerbang tol ini memadai Pak untuk bisa menerima derasnya volume kendaraan yang masuk Pak? Sangat memadai walaupun masih dengan berbagai rekayasa kan gitu ya. Karena yang dari arah barat ke timur itu juga tetap kita hitung, termasuk kualitas jalan arteri. Jalan arteri itu kita monitor dulu. Kira-kira mereka bisa menampung nggak untuk yang dari barat ke timur, demikian. Demikian juga dengan yang dari pelabuhan Bakauheni turun ke Merak, yang dia akan kembali ke Jawa, tentunya harus kita layani juga. Sehingga itu semua kita hitung, gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya one way itu kan tentu berdampak juga dengan jalur-jalur arteri ya Pak. Ada kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak bisa melalui tol Trans Jawa misalnya salah satunya. Nah ini seperti apa Pak? Apakah dampaknya cukup signifikan untuk arteri? Karena kalau kami melihat juga terdampak kepadatan ya Pak di arteri. Nah ini seperti apa penanganannya dan kemudian dampaknya sebesar apa atau setinggi apa Pak setelah one way itu diterapkan? Ya, alhamdulillah kan ini ada beberapa kebijakan-kebijakan ya. Pertama dengan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, nah itu bisa mengurangi. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah untuk diskon tarif tol kan begitu. Kemudian juga ada pembatasan kebijakan untuk WFH sehingga rentang untuk kembalinya itu bisa lebih lama begitu. Itu sangat mengurai sekali untuk masyarakat yang mudik maupun balik. Ya, Mbak. Nah Pak, kalau misalnya kita lihat kan dari KM 414 sampai KM 72 ini adalah one way ya Pak, satu arah. Lalu kemudian disambung dengan kontraflow. Tapi kalau misalnya disambung dengan kontraflow dari sekian banyak kendaraan, ini kan kita lihat memang masih ada kepadatan ya Pak, terutama juga di jalur kontraflow ya Pak. Apakah sebenarnya baiknya lebih baik dibikin one way juga, dilanjutkan dari 414 sampai KM 47, atau memang penerapan kontraflow dari KM 72 sampai 47 ini juga sudah baik begitu Pak dari pertimbangan ya Pak? Sementara yang terbaik adalah dengan metode seperti ini. Jadi ada one way, ada kontraflow. Karena kita pertimbangannya ada jalur dari Bandung, masukan dari Bandung. Kemudian yang dari Merak tadi, dari Bakauheni, Merak, kan dia akan menuju ke Jawa. Tentunya dia juga perlu kita layani. Sehingga kita siapkan mereka dua lajur ya, sehingga semua bisa terlayani. Masyarakat yang balik dari Jawa ke Jakarta terlayani, yang dari Sumatera kembali ke Jawa juga terlayani dengan baik. Itu semua yang kita atur, dan kita tempatkan semua dengan tim urai yang ada, kemudian petugas patroli, pos pengamanan dan lain-lain. Ya. Kalau misalnya terkait dengan kontraflow sendiri Pak, ini kan ada beberapa kepadatan ya Pak. Justru sebenarnya niatnya adalah ketika ada kontraflow arus lalu lintas jadi lancar. Tapi kalau misalnya kita lihat justru malah kontraflow ini cukup padat Pak. Kalau misalnya kita lihat juga sampai KM 48 kemudian sampai keluarnya itu kan cukup padat di kontraflow. Sebenarnya ini ada apa yang terjadi Pak di kontraflow tersebut sehingga terjadi kepadatan sampai saat ini? Ya, itu kalau kami monitor dari kemarin, jadi perlambatan yang ada itu pertama itu mungkin ada kendaraan yang trouble atau senggolan gitu. Terus yang paling utama adalah rebutan masuk ke rest area, di mana kalau di jalan Japek ini ada kilometer 62, kemudian 52, 48 dan seterusnya. Masyarakat udah nggak tahan, dia pengen masuk situ. Padahal kapasitas rest area kan sudah terhitung. Kalau sudah penuh nggak bisa masuk lagi. Nah, begitu dia nanya sekali, pasti akan dampaknya panjang ke belakang. Oleh karena itu, di rest area, pintu keluar, pintu masuk, itu kita tempatkan petugas dari kepolisian, dari Polda Jawa Barat, dari Polda Metro, untuk mempercepat arus, kan begitu. Dan himbauan kami kan, kalau bisa, kalau memang sudah penuh, keluarlah dari tol untuk ke jalan arteri dulu, kemudian bisa istirahat di sana, kemudian bisa masuk lagi, kan biayanya tetap sama aja ya. Selain rest area yang ditemuin penyebab dari kepadatan apalagi ya Pak? Tadi
kepadatan yang ada adalah karena perlambatan, karena ada yang trouble. Kemudian ada beberapa kendaraan tuh kehabisan bensin, akhirnya kita tolong untuk mencarikan Petra Mini dan sebagainya. Kemudian ada juga kecelakaan. Ya. Mungkin kita bisa bahas terkait dengan kecelakaan ya Pak. Dari sepanjang monitor arus balik ya Pak, kita lihat kalau tadi kami memantau cukup banyak kendaraan yang akhirnya berhenti karena kepanasan mobilnya. Nah mungkin dari Bapak apa yang ditemukan terkait dengan kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kepadatan ataupun juga kemacetan di jalan tol sendiri? Ya, makanya dari beberapa waktu yang lalu pada saat arus mudik kami selalu menghimbau apabila lelah istirahat, apabila capek istirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, kami juga menyampaikan bahwa dari data yang kami himpun itu hampir sebagian besar kecelakaan itu adanya di jalan lurus, kemudian sehingga itu artinya bahwa di jalan lurus itu orang terlena, kalau lelah dia akan kurang konsentrasi, ceroboh dalam menyalip dan sebagainya. Nah itulah, begitu ada crash, akhirnya timbul keterlambatan. 1 detik atau beberapa menit dia berhenti, itu udah berapa ratus kendaraan di belakangnya, begitu. Mungkin boleh disampaikan datanya Pak terkait dengan kecelakaan yang terjadi yang kemudian juga beberapa waktu menimbulkan kemacetan di jalan tol ke arah Jakarta maupun juga di kontraflow. Mungkin Pak ada datanya kalau misalnya bisa dilihat Pak. Ya, untuk kecelakaan kita sampai dengan saat ini jumlah kecelakaan kita hampir sampai dengan H ini paling banyak adalah perilaku pengemudi. Perilaku pengemudi itu hampir 928 kejadian, dia gagal menjaga jarak. Nah, kan lama ya, gagal menjaga jarak. Kemudian 798 itu dia tidak memperhatikan kendaraan yang di depannya. Dan perpindahan lajur yang tidak aman itu ada 364 kejadian. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh para pemudik balik yang masih belum berangkat. Karena dari siang tadi sudah kami monitor dari Kali Kangkung banyak, pasti nanti akan banyak juga. Ya. Nah kalau misalnya Bapak monitor dari Kali Kangkung misalnya sampai di KM 0 ya Pak ya, arah balik gitu. Area mana atau kilometer berapa yang ini menjadi titik riskan bagi para pemudik yang balik Pak pada hari ini? Ya, yang titik riskan adalah ada beberapa titik. Pertama adalah tadi jalan lurus, karena sepanjang jalan tol Cipali, Kali Kangkung, Palikanci itu lurus, nyaman. Nah itu tolong jangan harus betul-betul konsentrasi. Kemudian pertemuan antara misalnya dari Banyumas, Pejagan, kemudian Cisumdawu dengan jalan Palikanci, kemudian juga Jagorawi, pertemuan itu perlu diantisipasi. Dan di rest area dan di beberapa titik-titik rest area yang ada, terutama yang di jalur one way karena kita itu jalurnya lalu lintasnya terbalik, di mana rest areanya itu yang di kanan jalan harusnya dia jalur keluar, ini kita digunakan untuk jalur masuk kan begitu. Nah itu perlu antisipasi. Antisipasinya seperti apa Pak? Kalau dari Korlantas melihat juga ada trouble kendaraan di kontraflow ya, yang itu juga tidak bisa menepi ke kanan ya Pak, karena berbahaya masih ada kendaraan. Seperti apa antisipasi dari petugas? Maksudnya ada berapa banyak petugas juga yang diupayakan untuk bisa membantu masyarakat ketika memang misalnya ada trouble di jalan? Ya. Di setiap titik, di setiap rest area kami sudah menempatkan anggota kami, baik itu dari Polda maupun dari Mabes ya, kita sebar. Kemudian juga kita perbanyak anggota yang melaksanakan patroli, sehingga apabila ada yang trouble, dia tinggal minta tolong anggota yang melaksanakan patroli. Kami juga monitoring dengan CCTV. CCTV itu akan melihat kilometer berapa, nanti kita dengan jasa marga kita bisa langsung evakuasi. Ya, gitu ya Mbak. Satu lagi Pak terakhir, mungkin kalau misalnya mengalami trouble kendaraan di jalur kontraflow, sebaiknya pengemudi ini bagaimana Pak? Apakah berpindah lajur atau seperti apa, menunggu bantuan di jalurnya saja atau bagaimana? Ya, dengan mekanisme yang baru, apabila
kendaraan di kontraflow kemudian trouble, itu tetap menepi di sebelah kiri. Sebelah kiri, nanti petugas kami di tiap-tiap titik, hampir di 10 kilo kita ada petugas yang bagian evakuasi. Termasuk kita monitoring dari CCTV. Sudah banyak yang kita lakukan. Ya, pokoknya sebelah kiri, jangan berpindah lajur, itu sangat berbahaya, sangat membahayakan. Itu, Be. Imbauan lainnya juga Pak untuk pemudik yang balik pada hari ini selain tadi tidak boleh berpindah lajur, apalagi Pak? Berpindah lajur dengan aman, kemudian jaga kesehatan, harus fit. Kalau misalnya sehat, kalau memang harus lelah, ya istirahat di tempat yang sudah ditentukan, di rest area, maupun kalau memang di rest area penuh, silakan keluar dari jalan tol, kemudian di arteri banyak tempat-tempat istirahat. Intinya, dan jangan lupa berdoa, itu aja. Yang penting bisa kembali lagi bekerja dengan baik, selamat dan sehat. Berarti rekayasa lalu lintas hari ini dipastikan bisa memadai dan juga memberikan kenyamanan, keamanan juga buat para pemudik untuk balik ya Pak ya? Ya, dan yang terakhir tentunya patuhi peraturan berlalu lintas, jaga toleransi antara sesama pengguna jalan, dan petugas-petugas yang ada tolong ditaati. Jangan sampai nerobos-nerobos lagi lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Slamet untuk waktu dan informasinya. Ya, Ihsan dan juga saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Slamet selaku Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, yang menyampaikan beberapa hal. Tadi yang kami highlight adalah data dari kecelakaan, seperti misalnya tidak konsentrasi dalam berkendara, kemudian juga terkait dengan kecepatan, dan selebihnya adalah dari masalah kendaraannya sendiri. Nah, yang ini yang kami mau coba imbau kembali, Ihsan dan juga saudara, bagi para pemudik yang melakukan perjalanan, terutama memasuki jalur kontraflow. Yang dibuka adalah 2 lajur kontraflow kalau dari KM 70. Nah, ini kami melihat ada beberapa kendaraan yang mencoba masuk ataupun juga menyalip sehingga membuat lajur kontraflow yang sebenarnya diperbolehkan untuk 2 kendaraan saja tapi menjadi 3 kendaraan. Nah, ketika berhimpitan, ketika kecepatannya tidak sama, justru ini sangat membahayakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang kami perhatikan adalah masih ada ataupun juga tidak sedikit pemudik yang sudah masuk jalur kontraflow memaksa untuk berpindah jalur ataupun juga keluar dari jalur kontraflow dengan membuka pembatas-pembatasnya sendiri. Nah, ini yang juga berkali-kali petugas mengingatkan, petugas kembali menjaga di beberapa titik yang hanya dijaga menggunakan Ihsan dan juga saudara, sehingga masyarakat ataupun juga pemudik tidak berhenti tiba-tiba lalu kemudian menyebabkan antrian panjang di belakangnya. Kendaraan-kendaraan yang belakang ini nanti akan mencoba juga berpindah jalur dari kontraflow menuju jalur utama. Itu yang kami temui di KM 70 ya, tepatnya Ihsan dan juga saudara, dan yang juga kami lihat di KM 72, yakni ada kendaraan-kendaraan yang memaksa putar balik dari jalur kontraflow. Jadi dirinya sudah masuk di jalur kontraflow ke arah Jakarta, akan tapi karena memang ada kepadatan dan juga ada antrian, pengemudi ini memaksa untuk putar balik keluar dari jalur kontraflow dari yang ke arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Nah, ini juga sangat berbahaya Ihsan dan juga saudara, karena bukan hanya kendaraan di belakangnya tentu saja yang harus menghentikan kendaraan atau kecepatannya secara tiba-tiba, tapi juga kendaraan yang datang dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta menuju Palimanan, ini juga pasti akan terganggu, akan harus menurunkan kecepatannya secara tiba-tiba karena memang ada kendaraan-kendaraan yang putar balik. Nah, ini yang perlu diimbau kepada masyarakat, kepada pemudik yang melakukan perjalanan pulang pada hari ini, Ihsan dan juga saudara, baik dari gerbang tol Kali Kangkung yang sudah melalui jalur one way ataupun juga satu arah, termasuk juga yang kemudian melanjutkan dari KM 72 adalah kontraflow. Nah, kalau misalnya kita lihat Ihsan dan juga saudara, di mana kalau saat ini rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah one way lokal atau satu arah lokal dari KM 428 Jatingaleh Semarang seksi A, B, C sampai dengan KM 414 gerbang tol Kali Kangkung, lalu kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan gerbang tol dari gerbang tol Kali Kangkung KM 414 sampai dengan KM 70 gerbang tol Cikampek Utama, lalu kemudian dilanjutkan dengan kontraflow. Kontraflow dilakukan beberapa penyesuaian, seperti misalnya dari KM 70 sampai KM 66 ini dibuka 2 lajur, lalu dari KM 66 sampai KM 47 dibuka 3 lajur, sementara dari KM 47 sampai dengan KM 36 dibuka 2 lajur. Nah,
untuk lajurnya harus diperhatikan Ihsan dan juga saudara. Mengingat tadi bukan hanya dari kendaraan-kendaraan yang akan terdampak di belakangnya saja, tapi dirinya sendiri juga bisa akan terdampak. Lalu kemudian juga yang harus dilihat adalah bagaimana kecepatan. Ketika memang di lajur kontraflow cukup lowong, kontraflow ini bisa masih ada beberapa kendaraan yang melaju di atas kecepatan rata-rata, padahal sebenarnya batasnya adalah 60 km per jam saja. Nah, maka dari itu, untuk pengemudi yang melakukan perjalanan balik pada hari ini agar memastikan bahwa baik bukan hanya kendaraannya saja, tapi juga rambu-rambu lalu lintas, termasuk juga petugas-petugas yang berjaga untuk melihat kembali jalur yang dipakai, kemudian juga aturan-aturan yang sudah diterapkan ataupun juga ditetapkan. Tentu ini untuk keselamatan dan juga kenyamanan bagi para pemudik agar bisa sampai ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Nah, kalau kita melihat dari data yang masuk, Ihsan dan juga saudara, sampai saat ini terus meningkat volume kendaraan dari arah gerbang tol Kalikangkung KM 414 sampai ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau misalnya kita lihat dari data tanggal 10 sampai 14 April setidaknya sudah ada 520.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Untuk di tanggal 14 April realisasinya ada 152.000 kendaraan yang masuk ke arah Jakarta. Untuk itu, Ihsan dan juga saudara diimbau kepada pemudik apabila memang memiliki kelonggaran waktu untuk kembali ke rumah, mungkin bisa memilih waktu bukan di hari ini ataupun juga bisa di tanggal 17 ataupun juga di tanggal 18 yang memang juga ada potongan tarif tol yang disediakan untuk bisa memberikan masyarakat ataupun juga pemudik pilihan agar bisa kembali ke rumahnya tanpa perlu kemacetan ataupun juga terjebak kepadatan di saat puncak arus balik maksud kami. Ihsan. Baik, dari gerbang tol Cikatama, Valencia Triksi atau Triksi Valencia melaporkan kondisi terkini di tol Jakarta Cikampek dan juga antisipasi di sana. Terima kasih Triksi.